Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang cyberbullying. Saya akan memperkenalkan ke anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Andika Pramana Hakim, ada Aurel Amanda Putri, ada Mahalita Tentrami, Fitria Ramawati, Muhammad Fitski Alfiansyah, Muhammad Rifki, Muhammad Rizky Riansyah, dan Muhammad Turil Afarid dan Rifana Syaputra. Cyberbullying, perundungan dengan menggunakan teknologi digital merupakan sebuah perilaku agresif yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang. Dan dari waktu ke waktu, perilaku cyberbullying dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Bullying atau dalam bahasa Indonesia berarti seseorang atau kelompok dalam melakukan tindakan menyakiti orang lain dengan berulang-ulang secara sengaja untuk menjungkal, membuat korbannya merasa tidak nyaman dan takut secara fisik, verbal, dan mental, dan dilakukan dengan perasaan senang. Contoh kasus 5W+1H apa seorang siswi yang menjadi korban ejekan dan penyebaran foto pribadinya di media sosial. Siapa pelaku adalah teman sekolah korban yang merasakan iri dan ingin memperlakukannya. Kapan kejadian terjadi? Pada bulan Mei 2024, di mana terjadinya di media sosial Instagram dan WhatsApp grup sekolah. Mengapa? Karena pelaku merasakan tersaingi dan ingin menjatuhkan prestasi korban. Bagaimana pelaku menyebarkan foto dan membuat komentar negatif yang menyebabkan korban stres dan menarik diri. Hak yang dilanggar, hak atas nama baik dan kehormatan. Cyberbullying seringkali melibatkan pencemaran nama baik atau penghinaan yang melanggar hak seseorang untuk memiliki reputasi yang baik. Hak atas keamanan dan kebebasan dari ancaman, mengirim pesan atau ancaman melalui platform chatting atau media sosial yang melanggar hak seorang untuk merasa aman dan bebas dari rasa takut. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, mengucilkan atau mengecualikan seseorang dari game online, aktivitas, atau grup pertemanan dapat melanggar hak mereka untuk berinteraksi sosial dan menjadi bagian yang berkomunitas. Hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan. Cyberbullying seringkali melibatkan tindakan yang merendahkan atau mempermalukan seorang di depan umum yang melanggar hak mereka untuk diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Pelanggaran 1. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hak menghargai martabat dan harga diri seseorang, hak atas rasa aman dari ancaman, intimidasi, dan kekerasan, hak atas privasi jika menyebar foto atau video pribadi, hak untuk beban dari diskriminasi dan penghinaan. 2. Pelanggaran etika sosial, menghina, mengejek, atau merendahkan orang lain di media sosial, menyebarkan rumor atau fitnah, mengucilkan seseorang secara daring, online exclusion, menyebarkan aib atau informasi pribadi. 3. Pelanggaran hukum UU ITE Indonesia, Pasal 27 ayat 3 penghinaan atau pencemaran nama baik, Pasal 28 ayat 2 menyebarkan ujaran kebencian atau permusuhan, Pasal 29 ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, Pasal 26 pelanggaran privasi, penyebaran data pribadi tanpa izin. 4. Pelanggaran norma sekolah atau lingkungan, perilaku tidak sopan terhadap guru atau teman, tidak menjaga sikap dan komunikasi di platform sekolah, membuat suasana belajar tidak aman. Solusi terhadap cyberbullying. 1. Pencegahan. Edukasi literasi digital. Mengajarkan etika online dapat
dampak cyberbullying, dan cara menggunakan media sosial dengan bijak. Pengaturan privasi, mengunci akun, membatasi siapa yang bisa mengirim pesan atau komentar. Tidak membalas pelaku, membalas hanya memperpanjang konflik. 2. Penanganan untuk korban, simpan bukti, screenshot komentar, pesan, atau postingan sebagai alat pelaporan. Blokir pelaku, hentikan akses pelaku untuk menghubungi korban. Laporkan ke platform, gunakan fitur report, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Cari bantuan, ceritakan ke orang tua, guru, atau teman terpercaya untuk dukungan. 3. Penanganan oleh sekolah atau keluarga. Pendampingan psikologis jika korban mulai merasa tertekan, cemas, atau takut. Membangun komunikasi terbuka antara siswa, guru, orang tua. Memberikan sanksi edukatif kepada pelaku, bukan hanya hukuman tetapi pembinaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.